Halo, jadi pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 2, 11 MIPA 1 akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, Alfi Nurfadila, Asep Saifullah, Didi Dumiati, Nita Julianti, Bintang Mugi Palosa, dan Jumiati. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, kita perlu mengetahui sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan makanan pun mempunyai tahapan atau proses. Ada dua proses pencernaan makanan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik adalah proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. Karena makanan yang telah dikunyah menjadi lembut, tersebut meringankan kerja organ pencernaan seperti kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Berikutnya proses secara kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap tubuh. Contoh, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Pencernaan manusia ada 6, yaitu 1. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 1. Mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. 2. Kerongkongan. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini sangat kuat dan mampu melawan gaya gravitasi. Selanjutnya nomor 3, lambung. Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim atau chaime dan menuju lambung. Yang selanjutnya nomor 4, usus halus. Walaupun sangat jago menghancurkan zat-zat makanan, lambung tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Disinilah peran usus halus yang siap untuk menyerap makanan tersebut agar siap dipakai di sel-sel tubuh. Usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kalor, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. 6. Anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi.